Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. KKN terakhir di Desa Sendana, coba kamu lihat, sinyal telepon di sini sama sekali nggak ada, kata Rizky sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berharap mendapat satu bar sinyal pun. Udah kubilang dari kampus, desa ini memang terpencil banget. Makanya kita ditempatkan di sini, sahut Dinda yang sedang menurunkan koper dari mobil pick-up yang baru saja mengantarkan mereka. Hari itu tanggal 15 Juli 2024, 5 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta akhirnya tiba di Desa Sendana, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor Barat. Desa yang terletak di ujung timur kecamatan, berbatasan langsung dengan hutan pinus yang lebat. Untuk mencapai desa ini, mereka harus menempuh perjalanan darat selama 6 jam dari Jakarta, dengan 2 jam terakhir melewati jalan berbatu yang berliku-liku naik turun bukit. Wah, tempatnya sepi banget ya, gumam Sari sambil memandang deretan rumah kayu sederhana yang berjajar di sepanjang jalan tanah. Rumahnya juga jarang-jarang. Iya, kayak ada jarak puluhan meter antar rumah. Beda banget sama Jakarta, tambah Andi yang sudah mulai berkeringat mengangkat tas-tas mereka. 5 mahasiswa itu adalah Dinda, Pendidikan Bahasa Indonesia, Rizky, Teknik Informatika, Sari, Kesehatan Masyarakat, Andi, Ekonomi, dan Reza, Pertanian. Mereka semua berasal dari angkatan 2021 dan ini adalah kesempatan pertama melakukan KKN. Pak Marto, sopir pick-up yang mengantarkan mereka, mulai membongkar barang-barang dari bak belakang. Nah, ini dia posko kalian, katanya sambil menunjuk sebuah rumah kayu berukuran sedang dengan atap seng. Rumah ini memang sudah lama kosong. Pemiliknya pindah ke kota tahun lalu. Rumah posko tersebut terdiri dari satu ruang utama berukuran 4x6 meter, dapur kecil, dan kamar mandi sederhana di belakang. Ada 2 kamar tidur berukuran 3x3 meter yang akan digunakan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pak, listriknya ada kan? Tanya Dinda khawatir. Ada, tapi cuma nyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Pakai genset desa, jawab Pak Marto. Kalau mau masak, di dapur ada kompor gas. Gasnya bisa beli di warung Pak Karno, jarak sekitar 200 meter dari sini. Setelah Pak Marto pergi, kelima mahasiswa itu mulai merapikan barang-barang mereka. Suasana desa yang sunyi hanya diselingi suara jangkrik dan angin yang bertiup di antara pepohonan pinus. Serem juga ya malamnya, kata Sari sambil melirik jendela rumah yang tidak memiliki korden. Ah, biasa aja. Malah asri, udaranya segar, sahut Reza yang sedang mengatur tas di pojok ruangan. Saat mereka sedang merapikan barang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Permisi, ada orang? Terdengar suara laki-laki dari luar. Dinda membuka pintu dan melihat seorang pria paruh baya berkulit gelap, mengenakan kemeja putih dan sarung. Wajahnya ramah dengan senyum lebar. Selamat sore, saya Pak Sastro, kepala dusun di sini. Selamat datang di Desa Sendana, katanya sambil mengulurkan tangan. Selamat sore, Pak. Saya Dinda, Ketua Kelompok KKN dari Universitas Negeri Jakarta, jawab Dinda sambil menjabat tangan Pak Sastro. Alhamdulillah, akhirnya mahasiswa KKN datang juga ke desa kami. Sudah lama kami menunggu. Terakhir ada mahasiswa KKN di sini tahun 2019. Pak Sastro masuk rumah dan melihat keliling. Wah, rumah ini cocok untuk posko. Cukup luas dan strategis lokasinya. Pak, kondisi desa di sini bagaimana? Apa yang paling dibutuhkan masyarakat? Tanya Andi. Nah, kebetulan saya mau cerita soal itu. Desa kita ini jumlah penduduknya sekitar 400 kepala keluarga. Kebanyakan petani dan peternak kambing. Masalah utama di sini adalah pendidikan anak-anak dan kesehatan ibu hamil. Pak Sastro menjelaskan bahwa di Desa Sendana hanya ada 1 sekolah dasar dengan 3 guru untuk 6 kelas. Sementara untuk melanjutkan ke SMP, anak-anak harus berjalan kaki 5 km ke desa sebelah. Untuk kesehatan,
Posyandu sudah lama nggak aktif karena nggak ada yang ngurus. Ibu-ibu hamil harus ke puskesmas kecamatan kalau mau periksa, itu juga jaraknya 15 km. Lanjut Pak Sastro. Baik Pak, kami akan fokus ke masalah itu dalam program kerja kami, kata Dinda sambil mencatat. Oh iya, satu lagi. Kalian harus hati-hati kalau malam hari. Jangan keluar rumah setelah maghrib, apalagi sendirian. Kenapa Pak? Tanya Sari penasaran. Pak Sastro terdiam sejenak, wajahnya menjadi serius. Bukan apa-apa sih, cuma memang sudah tradisi di sini. Malam hari itu waktu makhluk halus berkeliaran. Kalau ada urusan mendesak dan harus keluar malam, usahakan berdoa dulu dan jangan sendirian. Oh, begitu. Baik Pak, kami akan ingat, sahut Reza. Setelah Pak Sastro pulang, kelima mahasiswa itu melanjutkan membereskan barang dan merencanakan program kerja untuk esok hari. Keesokan harinya, mereka bangun pagi dan bersiap melakukan survei desa untuk mengenal kondisi masyarakat lebih dekat. Setelah sarapan dengan nasi uduk yang dibeli di warung Pak Karno, mereka mulai berjalan keliling desa. Rumahnya beneran jarang-jarang ya. Ada yang jaraknya sampai 100 meter, kata Rizky sambil memotret suasana desa dengan kamera digital. Itu karena lahan di sini luas, jadi orang-orang gak perlu rumahnya berdempetan, jelaskan Reza yang memang kuliah pertanian. Mereka melewati sawah-sawah kecil yang dikelilingi pematang tanah. Beberapa petani sedang bekerja membersihkan gulma di sela-sela tanaman padi yang mulai menguning. Selamat pagi, Pak, sapa Dinda kepada seorang petani parubaya yang sedang istirahat di bawah pohon. Pagi, Neng. Kalian mahasiswa KKN yang kemarin datang ya? Tanya petani itu ramah. Iya Pak, kami dari UNJ Jakarta. Bapak namanya siapa? Saya Pak Usman. Kebetulan saya petani di sini, juga jadi ketua kelompok tani. Mereka pun mengobrol panjang dengan Pak Usman tentang kondisi pertanian di desa. Ternyata hasil panen padi di sini cukup bagus, tapi masalahnya adalah pemasaran. Hasil panen dijual ke tengkulak dengan harga murah. Bapak pernah coba jual langsung ke pasar? Tanya Reza. Pernah, tapi susah transportnya. Truk nggak bisa masuk ke sini karena jalannya rusak. Paling bisa pick up kecil, itu pun kalau nggak hujan. Setelah dari sawah, mereka mengunjungi SD Negeri Sendana 01 yang lokasinya di tengah desa. Bangunan sekolah berupa 3 ruang kelas yang terbuat dari tembok dengan atap genteng. Kondisinya cukup baik meski cat dindingnya sudah pudar. Selamat pagi, Bu, sapa mereka kepada seorang guru wanita berusia 40-an yang sedang menulis di papan tulis. Pagi, kalian mahasiswa KKN ya? Saya Bu Yuni, kepala sekolah di sini. Bu Yuni mengajak mereka berkeliling sekolah sambil menjelaskan kondisi pendidikan di desa. Total siswa ada 87 anak dari kelas 1 sampai 6, dengan 3 guru yang harus mengajar bergantian. Masalah utama di sini adalah kurangnya bahan bacaan untuk anak-anak. Perpustakaan sekolah cuma punya 50 buku, itu pun kebanyakan sudah rusak, jelasnya. Terus untuk kegiatan ekstrakurikuler bagaimana Bu? Tanya Dinda. Nah itu, kami kesulitan karena guru cuma bertiga. Jadi ya cuma bisa fokus ke pelajaran pokok saja. Sari yang memang kuliah kesehatan masyarakat bertanya, Bu, untuk kesehatan anak-anak di sini bagaimana? Apakah ada program imunisasi rutin? Alhamdulillah untuk imunisasi masih lancar. Setiap bulan ada petugas dari puskesmas yang datang. Tapi untuk pemeriksaan kesehatan umum, memang jarang. Posyandu di sini sudah lama mati. Setelah dari sekolah, mereka melanjutkan ke rumah-rumah warga untuk berkenalan. Di rumah Pak Karno yang juga pemilik warung satu-satunya di desa, mereka disambut dengan teh hangat dan pisang goreng. Gimana kesan pertama kalian di desa kami? Tanya Pak Karno sambil menyalakan rokok kretek. Bagus Pak, asri dan sejuk. Warganya juga ramah-ramah, jawab Andi diplomatik. Syukurlah. Kalian tahu kan, desa ini agak terpencil. Jarang ada orang luar yang datang. Makanya warga di sini senang kalau ada tamu. Istri Pak Karno, Bu Yati, ikut bergabung dalam obrolan. Kalian gak takut tinggal di rumah itu? Tanyanya tiba-tiba. Takut kenapa Bu? Tanya Sari. Bu Yati dan Pak Karno saling berpandangan. Ya, rumah itu kan sudah lama kosong. Pemiliknya juga pindah mendadak tahun lalu. Pindah kenapa Pak? Tanya Rizky penasaran. Katanya sering diganggu makhluk halus. Anak-anaknya sering sakit-sakitan gak jelas penyebabnya,
jawab Pak Karno pelan. Tapi tenang aja, kalian kan mahasiswa, pasti lebih kuat. Lagi pula kalian berlima, jadi aman, tambah Bu Yati mencoba menenangkan, kelima mahasiswa itu saling berpandangan. Mereka mulai merasa was-was, tapi memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Hari ketiga, mereka mulai menjalankan program kerja pertama yaitu pembentukan kelompok baca anak. Dinda dan Sari bertugas mengumpulkan anak-anak SD untuk kegiatan literasi. Sementara Rizky, Andi, dan Reza menyiapkan ruang di posko. Ayo anak-anak, kita akan belajar membaca cerita yang seru. Ajak Dinda kepada 15 anak yang sudah berkumpul di posko. Anak-anak itu tampak antusias. Mereka duduk lesehan di lantai ruang utama posko sambil mendengarkan Dinda membacakan dongeng Timun Mas. Kakak, aku juga mau coba baca, kata seorang anak perempuan bernama Siti. Boleh dong, Siti. Ayo maju ke depan. Sementara itu, Sari mengukur tinggi dan berat badan anak-anak untuk membuat kartu kesehatan sederhana. Dia menemukan beberapa anak yang kurang gizi dan berencana mengadakan penyuluhan gizi untuk ibu-ibu. Di sore hari, setelah kegiatan dengan anak-anak selesai, Rizky dan Andi pergi ke sawah untuk membantu Pak Usman mengangkut hasil panen. Mereka belajar cara memotong padi dan mengikatnya menjadi satu ikatan. Wah, capek juga ya kerja di sawah, kata Andi sambil mengelap keringat. Makanya hargai petani, Din. Kerja keras banget ternyata, sahut Rizky. Pak Usman tersenyum melihat mereka. Kalian mau coba naik ke lumbung padi? Di sana lebih sejuk, bisa istirahat sebentar. Lumbung padi terletak sekitar 50 meter dari sawah, berupa bangunan kayu yang ditinggikan dengan tiang-tiang bambu. Mereka naik menggunakan tangga kayu yang agak goyang. Wah, dari sini pemandangannya bagus ya, kata Andi sambil memandang hamparan sawah dan perbukitan di kejauhan. Tiba-tiba Rizky melihat ada sesuatu yang aneh di pojok lumbung. Pak, itu apa ya? Tanyanya sambil menunjuk tumpukan kain putih yang dilipat rapi. Pak Usman menoleh dan wajahnya langsung pucat. Astagfirullah, siapa yang taruh kain kafan di sini? Kain kafan? Andi dan Rizky terkejut. Iya, itu kain kafan. Biasanya cuma ada di rumah orang yang baru meninggal. Kenapa bisa ada di lumbung saya? Pak Usman segera turun dari lumbung dengan tergesa-gesa, diikuti Andi dan Rizky. Mereka bertiga langsung pergi ke rumah Pak Sastro untuk melaporkan kejadian ini. Aneh juga. Siapa yang mau naruh kain kafan di lumbung? Gumam Pak Sastro sambil menggaruk kepalanya. Pak, kita harus lapor polisi nggak? Tanya Rizky. Nggak usah dulu. Mungkin cuma ulah anak-anak nakal. Nanti saya suruh beberapa bapak-bapak untuk ngecek lumbung-lumbung yang lain. Malam hari keempat, sekitar pukul 9, kelima mahasiswa itu sedang berkumpul di ruang utama posko sambil menyusun laporan kegiatan. Listrik masih menyala karena genset desa belum dimatikan. Besok kita mulai program penyuluhan kesehatan untuk ibu-ibu ya, kata Sari sambil menulis di notebook. Oke, aku siapkan materi tentang gizi seimbang, sahut Dinda. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Tek 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 tek, seperti suara orang mengetuk-ngetuk kayu dengan ritme teratur. Itu suara apa ya? Tanya Reza sambil menghentikan kegiatan menulisnya. Mereka semua terdiam dan mendengarkan. Tek 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 tek, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Sepertinya ada orang di luar, kata Andi sambil berdiri menuju jendela. Dia mengintip keluar jendela tapi tidak melihat siapa-siapa. Halaman depan rumah kosong, hanya terlihat pohon-pohon pinus yang bergoyang tertiup angin. Gak ada orang, lapornya kepada teman-teman. Tek 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 tek. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah belakang rumah. Sari, kamu tutup tirai jendela dulu, kata Dinda mulai merasa tidak nyaman. Mereka melanjutkan kegiatan dengan perasaan was-was. Suara tek 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 itu terdengar lagi beberapa kali dengan interval yang tidak teratur, kadang dari depan, kadang dari samping rumah. Pukul 10 malam, genset desa dimatikan dan rumah mereka menjadi gelap gulita. Mereka menyalakan lilin dan senter untuk penerangan. Yuk kita tidur aja. Besok kan harus bangun pagi, ajak Dinda. Dinda dan Sari masuk ke kamar perempuan, sementara Rizky, Andi, dan Reza tidur di kamar laki-laki. Namun sekitar pukul 11 malam, Sari terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Tap 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 tap, seperti suara orang berjalan di atas atap seng. Dinda, kamu dengar suara itu nggak? Bisik Sari sambil mengguncang Dinda yang masih tidur. Suara apa? Tanya Dinda setengah sadar. Suara langkah kaki di atap. Mereka berdua mendengarkan dalam keheningan. Tap 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 tap,
suara itu terdengar jelas, bergerak dari ujung rumah ke ujung yang lain. Mungkin kucing atau tupai, kata Dinda mencoba menenangkan, meski dia sendiri merasa ketakutan, tapi suara itu terlalu berat untuk kucing atau tupai. Lebih seperti langkah kaki manusia dewasa, tap 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 tap, suara itu berhenti tepat di atas kamar mereka. Sari dan Dinda saling berpegangan tangan, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak berani keluar kamar untuk membangunkan teman-teman laki-laki. Setelah sekitar 15 menit, suara itu perlahan hilang. Mereka berdua akhirnya tertidur lagi menjelang subuh. Pagi harinya, Sari bercerita kepada teman-teman tentang suara langkah kaki di atap semalam. Serius? Kok kita nggak dengar ya? Kata Reza. Mungkin kalian tidurnya lelap. Suaranya cukup keras kok, sahut Dinda. Udah ah, jangan mikirin hal-hal aneh. Fokus aja sama program kerja, kata Andi. Hari itu mereka mengadakan penyuluhan kesehatan untuk ibu-ibu di balai desa. Sari menyiapkan materi tentang gizi balita dan pentingnya imunisasi, sementara Dinda membantu sebagai moderator. Ibu-ibu, anak yang kurang gizi itu tandanya seperti apa sih? Tanya Sari kepada 20 ibu-ibu yang hadir. Kurus, Bu, jawab salah satu ibu. Betul. Selain kurus, biasanya anak kurang gizi juga mudah sakit, rambut kusam, dan kurang aktif bermain. Bu Yati, istri Pak Karno, mengangkat tangan. Bu Sari, kalau anak sering sakit tapi nggak jelas penyebabnya itu gimana? Maksudnya sakit apa, Bu? Ya kayak demam tiba-tiba, terus mengigau, kadang sampai kejang-kejang. Beberapa ibu yang lain mengangguk setuju. Iya Bu, anak-anak di sini memang sering kayak gitu, kata seorang ibu muda. Sari sedikit bingung. Kalau demam yang nggak jelas penyebabnya, sebaiknya dibawa ke puskesmas untuk diperiksa dokter. Udah, Bu. Dokter bilang nggak apa-apa. Tapi tetap aja sering kambuh, jawab Bu Yati. Mungkin memang kondisi lingkungan di sini yang berpengaruh. Air bersihnya bagaimana, Bu? Apakah sudah memenuhi standar? Ibu-ibu itu saling berpandangan. Air di sini sih jernih, Bu. Dari sumur dan mata air gunung. Tapi memang kadang-kadang anak-anak takut minum air sumur. Takut kenapa? Katanya air sumurnya kadang berbau anyir, seperti bau darah, jawab seorang ibu dengan suara pelan. Sari dan Dinda saling melirik. Ini kejadian aneh lagi. Kapan terakhir air sumur berbau anyir? Tanya Dinda. Sebulan yang lalu. Kebetulan pas ada yang meninggal di desa sebelah. Tapi setelah beberapa hari, bau anyirnya hilang sendiri. Acara penyuluhan dilanjutkan dengan topik lain, tapi Sari dan Dinda tetap memikirkan cerita tentang air sumur yang berbau darah itu. Sore harinya, mereka mengunjungi beberapa sumur warga untuk mengecek kondisi air. Di rumah Pak Usman, mereka mencoba mencicipi air sumur. Rasanya normal kok, kata Sari setelah minum air sumur Pak Usman. Memang sekarang normal. Tapi kalau lagi musimnya, airnya emang aneh, kata istri Pak Usman, Bu Sumi. Musim apa, Bu? Tanya Dinda. Ya musim ada yang meninggal di sekitar sini. Biasanya air sumur-sumur di desa ini jadi aneh rasanya. Kadang anyir, kadang pahit. Apa mungkin ada pencemaran dari luar, Bu? Gak tahu juga. Yang jelas udah dari dulu begitu. Kakek nenek dulu juga cerita hal yang sama. Hari ke-6, Dinda dan Rizky bertugas mengajar anak-anak SD tentang penggunaan komputer. Rizky membawa laptop dan mengajarkan dasar-dasar Microsoft Word dan menggambar di Paint. Wah, keren ya teknologinya, kata Siti sambil memperhatikan Rizky mengetik di laptop. Kakak Rizky, di desa kita kapan ada internet? Tanya seorang anak laki-laki bernama Joko. Wah, itu tergantung kebijakan pemerintah daerah, Jok. Tapi semoga segera ya. Sementara itu, Andi dan Reza membantu petani mengatasi masalah hama di sawah. Mereka belajar cara membuat pestisida alami dari daun nimba dan bawang putih. Hama yang paling sering menyerang padi di sini apa, Pak? Tanya Reza kepada Pak Usman. Wareng sama ulat gerayak. Kalau musim hujan, sering banget muncul. Mereka menghabiskan siang hari menyemprotkan pestisida alami ke tanaman padi. Cuaca cukup panas sehingga mereka sering istirahat di bawah pohon. Sore harinya, sekitar pukul 5, mereka pulang ke posko dalam kondisi lelah dan berkeringat. Sari yang sedang menyiapkan makan malam menyambut mereka dengan segelas air es. Gimana hari ini? Capek ya? Tanya Sari.
Capek tapi seru. Anak-anak SD di sini antusias banget belajar komputer, jawab Rizky sambil minum air es. Petaninya juga baik-baik. Mereka mau diajarin cara baru mengatasi hama. Tambah Andi, malam harinya, sekitar pukul 8, mereka sedang makan malam bersama sambil membahas program kerja besok. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari luar rumah. Ada anak nangis, kata Sari sambil menghentikan makannya. Mereka semua mendengarkan. Suara tangisan itu terdengar jelas, seperti anak balita yang menangis kesakitan. Kita keluar lihat yuk, ajak Dinda. Mereka keluar rumah dan mencari sumber suara tangisan. Tapi anehnya, di sekitar rumah tidak ada anak kecil sama sekali. Aneh, suaranya jelas tapi orangnya nggak ada, gumam Andi. Suara tangisan itu perlahan hilang. Mereka kembali masuk rumah dengan perasaan bingung. Mungkin suara dari rumah tetangga yang jauh, kata Reza mencoba memberikan penjelasan logis. Tapi rumah tetangga terdekat kan jaraknya 100 meter. Masa suara tangisan bisa sekeras itu? Sanggah Sari. Mereka melanjutkan makan malam dalam suasana yang agak tegang. Hari ke-7, Sari mengadakan posyandu balita di posko. Dia mengundang ibu-ibu yang memiliki balita untuk datang memeriksakan berat badan dan tinggi badan anak-anak mereka. Bu, anaknya sehat-sehat ya? Kata Sari kepada Bu Yati yang membawa cucunya berusia 2 tahun. Syukurlah. Tapi si Rani ini sering demam Bu, terutama kalau malam hari. Demamnya tinggi Bu? Tinggi, sampai kejang-kejang. Tapi kalau pagi udah normal lagi. Sari memang mendapati beberapa balita di desa ini yang sering mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Dia menyarankan para ibu untuk rajin membawa anak ke puskesmas. Sementara itu, Dinda, Rizky, Andi, dan Reza sedang membantu memperbaiki jalan desa yang rusak. Mereka bergotong royong dengan warga meratakan lubang-lubang di jalan utama desa. Jalan ini rusak karena sering dilalui truk pengangkut hasil hutan ya Pak? Tanya Rizky kepada Pak Sastro. Bukan, Din. Jalan ini jarang dilalui kendaraan besar. Rusaknya karena sering longsor kalau musim hujan. Kenapa sering longsor Pak? Pak Sastro terdiam sejenak. Entahlah. Dari dulu memang begitu. Mungkin struktur tanahnya kurang bagus. Sore harinya, mereka berkumpul di posko untuk evaluasi mingguan. Sudah seminggu mereka tinggal di Desa Sendana dan cukup banyak program kerja yang telah dilaksanakan. Aku rasa program kita berjalan lancar ya, kata Dinda sambil membaca catatan kegiatan. Iya, warganya kooperatif. Cuma ada beberapa hal aneh yang kita alami, sahut Sari. Maksudnya? Tanya Andi. Ya seperti suara-suara aneh, air sumur yang kadang berbau anyir, anak-anak yang sering sakit nggak jelas. Mungkin memang kondisi desa terpencil begitu. Kita kan dari kota, jadi belum terbiasa, kata Reza. Semoga aja begitu, gumam Sari. Malam hari ke-8, sekitar pukul 11, Andi terbangun karena ingin ke kamar mandi. Dia keluar dari kamar laki-laki dengan membawa senter. Saat berjalan menuju kamar mandi yang ada di belakang rumah, dia mendengar suara berbisik-bisik dari arah dapur. Siapa yang masih bangun? Pikirnya. Dia mengarahkan senter ke dapur dan melihat sosok perempuan berambut panjang sedang memunggunginya. Sosok itu mengenakan baju putih dan sedang berdiri menghadap kompor gas. Dinda? Sari? Panggilnya pelan. Sosok perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat pasi dengan mata yang melotot. Mulutnya terbuka lebar seolah sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Andi langsung lemas dan hampir jatuh. Dia berlari kembali ke kamar sambil berteriak, Rizky! Reza! Bangun! Ada apa? Tanya Rizky yang terbangun kaget. Ada hantu di dapur, kata Andi sambil gemetar. Rizky dan Reza langsung bangun dan menyalakan senter. Mereka bertiga keluar kamar dan menuju dapur untuk mengecek, tapi di dapur tidak ada siapa-siapa. Kompor gas dalam keadaan mati, tidak ada tanda-tanda ada orang yang baru saja di sana. Kamu yakin lihat hantu? Tanya Reza. Yakin banget. Perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya melotot. Keributan mereka membangunkan Dinda dan Sari. Mereka keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. Kenapa ribut-ribut? Tanya Dinda. Andi menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Dinda dan Sari langsung merinding mendengarnya. Jangan-jangan itu yang dimaksud warga kalau rumah ini berhantu, kata Sari. Udah, sekarang kita kumpul di ruang utama aja. Jangan pisah-pisah,
ajak Dinda. Mereka berlima berkumpul di ruang utama dengan menyalakan beberapa lilin. Suasana menjadi tegang, tidak ada yang berani tidur sendirian di kamar. Besok kita tanya ke Pak Sastro tentang sejarah rumah ini, kata Rizky. Iya, atau kita pindah posko aja ke tempat lain, usul Sari. Tapi kan udah terlanjur seminggu di sini. Sayang juga kalau pindah, kata Andi yang sudah tidak gemetar lagi. Mereka menghabiskan malam itu dengan begadang sambil bercerita dan bercanda untuk mengusir rasa takut. Pagi harinya, Dinda dan Rizky pergi ke rumah Pak Sastro untuk menanyakan sejarah rumah posko mereka. Pak, kemarin malam kami mengalami kejadian aneh di rumah posko. Ada yang melihat sosok perempuan di dapur, kata Dinda langsung to the point. Pak Sastro menghela napas panjang. Wah, sudah mulai ya? Maksud Bapak? Rumah itu memang ada penunggunya. Dulu pemiliknya, Pak Darmo, sering bercerita hal yang sama. Pak Sastro kemudian menceritakan sejarah rumah itu. Ternyata rumah tersebut sudah berusia sekitar 30 tahun. Dulu ditempati oleh keluarga Pak Darmo dengan istri dan 2 anaknya. Sekitar 5 tahun yang lalu, istri Pak Darmo meninggal karena sakit. Setelah itu, sering terjadi hal-hal aneh di rumah tersebut. Aneh gimana, Pak? Ya seperti yang kalian alami. Suara-suara aneh, penampakan, barang-barang yang hilang atau berpindah sendiri. Terus kenapa Pak Darmo pindah? Anak-anaknya sering sakit nggak jelas. Yang sulung sampai opname di rumah sakit karena demam tinggi berkepanjangan. Dokter bilang nggak ada penyakitnya, tapi anaknya tetap sakit. Dinda dan Rizky saling berpandangan. Cerita ini mirip dengan kondisi anak-anak di desa yang sering sakit tanpa sebab. Pak, kalau begitu kami harus pindah posko nggak? Terserah kalian. Tapi kalau mau tetap tinggal di sana, kalian harus berhati-hati. Jangan ganggu penghuninya dan selalu berdoa. Penghuninya siapa, Pak? Pak Sastro terdiam lama sebelum menjawab. Almarhum istri Pak Darmo, Bu Siti. Dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Maksudnya, Pak? Bu Siti meninggal karena bunuh diri. Dia gantung diri di dapur rumah itu. Dinda dan Rizky terkejut. Pantas saja Andi melihat sosok perempuan di dapur dengan wajah yang mengerikan. Kenapa Bu Siti bunuh diri, Pak? Gak ada yang tahu pasti. Mungkin depresi karena hidup di desa terpencil, jauh dari keluarga. Atau mungkin ada masalah keluarga yang gak tahu. Sepulang dari rumah Pak Sastro, Dinda dan Rizky menceritakan sejarah rumah kepada teman-temannya. Mereka semua merasa ngeri tapi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Kita sudah terlanjur jauh-jauh datang ke sini. Gak mungkin pulang atau pindah, kata Andi. Lagi pula kita cuma tinggal 3 minggu lagi. Pasti bisa survive, tambah Reza. Yang penting kita selalu bersama dan gak ganggu penghuninya, kata Sari. Hari ke-10, mereka mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk remaja desa. Andi yang kuliah ekonomi menjadi instruktur utama, sementara yang lain membantu menyiapkan materi. Teman-teman, siapa yang punya usaha kecil-kecilan di rumah? Tanya Andi kepada 15 remaja yang hadir. Saya, Bang. Jualan keripik singkong, jawab seorang remaja perempuan bernama Eka. Bagus. Keripik singkongnya dijual kemana? Cuma di warung Pak Karno aja. Kadang-kadang ke desa sebelah. Andi kemudian menjelaskan tentang strategi pemasaran dan penghitungan laba rugi sederhana. Para remaja tanpa antusias mengikuti pelatihan. Bang, kalau mau jual online gimana? Kan di sini nggak ada internet? Tanya seorang remaja laki-laki. Nah, itu tantangannya. Tapi kalian bisa manfaatkan media sosial kalau lagi ke kota. Foto produknya, terus upload dengan caption yang menarik. Sementara itu, Dinda dan Sari mengunjungi beberapa rumah warga untuk mengecek kondisi kesehatan balita yang kemarin diperiksa di Posyandu. Di rumah Bu Yati, mereka menemukan cucunya, Rani, sedang demam tinggi. Bu, kenapa nggak dibawa ke puskesmas? Tanya Sari. Udah, kemarin sore. Dikasih obat penurun panas, tapi nggak mempan, jawab Bu Yati sambil menggendong Rani yang rewel. Sari meraba dahi Rani. Panasnya memang tinggi sekali. Bu, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Ini demamnya terlalu tinggi untuk anak seusianya. Rumah sakit kan jauh, Bu. Gak ada transportasi juga.
Kalau begitu saya bantu hubungi puskesmas, minta mereka datang ke sini. Tapi ternyata di desa tidak ada sinyal telepon untuk menghubungi puskesmas. Sari memutuskan untuk pergi ke desa sebelah yang ada sinyal untuk menghubungi petugas kesehatan. Setelah berjalan kaki 3 km, Sari akhirnya mendapat sinyal dan menghubungi puskesmas. Petugas berjanji akan datang sore hari. Sore harinya, petugas puskesmas datang dan memeriksa Rani. Ternyata anak itu mengalami infeksi serius dan harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Untung Bu Sari yang inisiatif menghubungi kami. Kalau enggak, bisa bahaya, kata petugas puskesmas. Bu Yati sangat berterima kasih kepada Sari yang sudah membantu menyelamatkan cucunya. Malam hari ke-11, sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun karena merasa haus. Dia keluar dari kamar untuk mengambil air minum di dapur. Saat melewati ruang utama yang gelap, dia melihat sosok laki-laki tua sedang duduk di kursi dengan posisi membelakanginya. Pak Darmo, pikirnya, mengira itu mantan pemilik rumah yang datang berkunjung, tapi saat dia menyalakan senter, sosok itu menghilang begitu saja. Kursi yang tadi diduduki kosong melompong. Sari langsung merinding dan berlari kembali ke kamar. Dia membangunkan Dinda dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. "Kamu yakin lihat orang duduk di kursi?" tanya Dinda. "Yakin banget." Laki-laki tua, rambutnya putih, pakai kemeja putih. Mungkin itu Pak Darmo yang datang mengecek rumahnya. Tapi kan dia sudah pindah ke kota. Masa mau datang jam 2 malam? Mereka tidak berani keluar kamar sampai pagi. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada teman-teman yang lain. "Kayaknya penampakan di rumah ini makin sering ya," kata Rizky. "Iya, kemarin Andi lihat perempuan di dapur, sekarang Sari lihat laki-laki tua di ruang utama," kata Reza. "Jangan-jangan kita mengganggu ketenangan mereka," gumam Andi. Dinda memutuskan untuk berkonsultasi lagi dengan Pak Sastro tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. "Pak, kami makin sering melihat penampakan di rumah itu. Kemarin malam ada yang melihat laki-laki tua duduk di kursi." Pak Sastro mengangguk paham. "Itu mungkin Pak Darmo. Meski sudah pindah, rohnya masih terikat dengan rumah itu." "Maksudnya Pak?" "Pak Darmo meninggal 6 bulan yang lalu di kota. Tapi sebelum meninggal, dia bilang ingin dikubur di desa ini, dekat dengan makam istrinya." "Terus dikabulin gak Pak?" "Gak. Anaknya memutuskan untuk mengubur dia di kota karena lebih praktis. Makanya rohnya gak tenang." Cerita Pak Sastro membuat mereka makin bergidik. Ternyata rumah yang mereka tempati dihuni oleh 2 arwah yang tidak tenang. "Pak, apa sebaiknya kami pindah posko? Kalau kalian kuat mental, gak apa-apa tetap di sana. Tapi kalau mulai terganggu, lebih baik pindah. Kita coba bertahan dulu ya teman-teman. Kan cuma tinggal 2 minggu lagi," kata Dinda kepada teman-temannya. Hari ke-12, mereka sedang mengadakan kegiatan bermain untuk anak-anak di halaman posko. Ada sekitar 20 anak yang ikut bermain petak umpet dan lompat tali. "Ayo, sekarang giliran Joko yang jadi," kata Dinda sambil menunjuk anak laki-laki berusia 8 tahun. Joko menutup mata dan menghitung dari 1 sampai 20, sementara anak-anak yang lain berlari mencari tempat persembunyian. Setelah selesai menghitung, Joko mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi di balik pohon, di belakang rumah, dan di tempat-tempat lainnya. Satu persatu anak berhasil ditemukan, kecuali Siti yang sepertinya menemukan tempat persembunyian yang sangat bagus. "Siti, kemana kamu sembunyi?" teriak Joko sambil terus mencari. Anak-anak yang lain juga ikut mencari Siti. Mereka menyisir seluruh halaman posko dan sekitarnya, tapi Siti tidak ditemukan. "Siti pasti sembunyi di tempat yang jauh," kata salah satu anak. "Ayo kita cari bersama-sama," ajak Dinda. Mereka mencari ke segala arah, sampai ke sawah, ke lumbung padi, bahkan ke rumah-rumah tetangga. Tapi Siti tetap tidak ditemukan. Sore harinya, orang tua Siti, Pak Warno dan Bu Sri, datang ke posko dengan wajah cemas. "Bu Dinda, Siti dari tadi belum pulang. Dia bilang main di posko," kata Bu Sri. "Iya Bu, tadi siang Siti ikut main peta umpet dengan anak-anak lain. Tapi entah kenapa dia menghilang," jawab Dinda. "Menghilang? Maksudnya gimana?" Dinda menceritakan kronologi permainan petak umpet tadi siang. Pak Warno langsung panik dan mengajak warga untuk mencari Siti. "Pak Sastro, tolong kumpulkan bapak-bapak untuk cari Siti. Jangan sampai dia tersesat di hutan," kata Pak Warno. Puluhan warga segera bergabung dalam pencarian. Mereka membawa senter dan teriak-teriak memanggil nama Siti. "Siti!
"Kamu di mana?" teriak mereka di setiap sudut desa. Pencarian dilakukan sampai tengah malam, tapi Siti tetap tidak ditemukan. Semua orang mulai khawatir karena Siti baru berusia 7 tahun dan tidak mungkin pergi jauh sendirian. "Besok pagi kita lanjutkan pencarian. Mungkin dia tertidur di suatu tempat," kata Pak Sastro mencoba menenangkan. Kelima mahasiswa KKN merasa sangat bersalah karena Siti hilang saat berada dalam pengawasan mereka. "Gimana ini? Orang tuanya pasti marah sama kita," kata Sari sambil menangis. "Kita nggak boleh menyerah. Besok kita bantu cari lagi," kata Dinda. Pagi hari ke-13, pencarian Siti dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak warga. Bahkan beberapa warga dari desa sebelah ikut membantu. Kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 cari ke arah hutan sebelah utara, kelompok 2 ke arah selatan, komando Pak Sastro, Dinda, Rizky, dan beberapa warga bergabung dalam kelompok yang mencari ke arah hutan pinus. Mereka berjalan sambil berteriak memanggil nama Siti. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer masuk hutan, Rizky melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah pohon pinus besar. "Pak, itu ada kain putih," katanya sambil menunjuk ke arah pohon. Mereka mendekat dan menemukan sepotong kain putih yang tersangkut di ranting. Kain itu mirip dengan baju yang dipakai Siti kemarin. "Ini baju Siti," kata Dinda sambil mengambil kain tersebut. Mereka mencari lebih dalam ke sekitar pohon itu. Tiba-tiba Pak Warno, ayah Siti, berteriak dari arah yang agak jauh. "Siti! Anakku!" teriaknya dengan suara yang memilukan. Mereka berlari ke arah suara Pak Warno dan menemukan dia sedang menggendong Siti yang tidak sadarkan diri. Tubuh Siti dingin dan pucat, tapi masih bernapas lemah. "Siti! Bangun nak!" kata Pak Warno sambil menangis. Mereka segera membawa Siti keluar dari hutan dan langsung ke puskesmas kecamatan. Di perjalanan, Siti sempat sadar sebentar dan berbicara dengan suara lemah. "Ayah, ada nenek-nenek yang ajak main," katanya sambil delirius. "Nenek siapa nak?" tanya Pak Warno. "Nenek berambut putih, dia baik, kasih permen." Setelah itu Siti pingsan lagi sampai tiba di puskesmas. Di puskesmas, dokter memeriksa kondisi Siti dan menyatakan bahwa dia mengalami dehidrasi berat dan hipotermia ringan. Anaknya seperti kehabisan tenaga. "Mungkin tidak makan minum selama sehari semalam," kata dokter. "Dok, kenapa dia bisa pingsan seperti itu?" tanya Bu Sri. "Sulit dijelaskan. Kondisinya seperti orang yang mengalami kelelahan ekstrim, padahal dia masih anak-anak." Siti dirawat di puskesmas selama 2 hari sebelum kondisinya membaik. Saat sudah sadar penuh, dia menceritakan pengalamannya saat hilang. "Waktu itu aku sembunyi di belakang pohon besar. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang ajak aku jalan-jalan ke hutan," ceritanya. "Nenek siapa nak?" tanya ibunya. "Nggak tahu. Dia bilang mau kasih lihat tempat yang bagus. Terus kita jalan terus sampai jauh banget." "Terus kenapa kamu bisa pingsan?" "Aku capek, tapi neneknya bilang jangan tidur. Dia terus ajak jalan. Aku mau pulang tapi nggak tahu jalan." Cerita Siti membuat semua orang bergidik. Tidak ada nenek-nenek di desa yang sesuai dengan deskripsi Siti. Setelah kejadian Siti hilang, kelima mahasiswa KKN memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang hal-hal aneh yang terjadi di desa ini. Mereka berkunjung ke rumah beberapa tetua desa untuk mencari informasi. "Pak, kami mau tanya tentang sejarah desa ini. Apa ada kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi?" tanya Dinda kepada Pak Kasim, sesepuh desa berusia 70 tahun. Pak Kasim menghela napas panjang. "Wah, kalau cerita tentang hal-hal aneh di desa ini, bisa sampai pagi." "Boleh diceritakan, Pak?" "Desa ini memang dari dulu terkenal angker. Banyak makhluk halus yang berkeliaran, terutama di daerah perbatasan dengan hutan." Pak Kasim menceritakan bahwa desa Sendana dibangun di atas bekas perkampungan kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dulu, perkampungan itu dihancurkan karena wabah penyakit misterius yang membunuh hampir seluruh penduduk. "Wabah apa, Pak?" tanya Rizky. "Gak ada yang tahu pasti. Yang jelas, orang-orang mati satu persatu dengan gejala yang aneh. Demam tinggi, mengigau, terus meninggal. Mirip seperti kondisi anak-anak di desa ini sekarang ya, Pak?" "Iya, makanya saya sering khawatir kalau wabah itu balik lagi." Pak Kasim juga bercerita tentang sosok-sosok halus yang sering terlihat di desa, terutama sosok nenek tua berambut putih yang suka menggoda anak-anak. "Nenek berambut putih? Seperti yang diceritakan Siti?" tanya Sari. "Iya.
Konon itu arwah dari penduduk perkampungan lama yang belum tenang. Dia sering muncul untuk mencari teman baru. Maksudnya, Pak? Dia suka membawa anak-anak atau orang dewasa untuk bergabung dengannya di alam lain. Cerita Pak Kasih membuat mereka semakin yakin bahwa desa ini memang memiliki sejarah kelam. Mereka juga berkunjung ke beberapa tetua lain dan mendapat cerita serupa. Bu Marni, nenek berusia 65 tahun, bercerita tentang pengalamannya 20 tahun lalu. Dulu anak saya yang bungsu, Tono, juga pernah hilang seperti Siti. Dia ketemu 3 hari kemudian di tengah hutan dalam kondisi lemah. Ceritanya gimana, Bu? Sama persis seperti Siti. Dia bilang ada nenek tua yang ajak jalan-jalan. Tapi setelah kejadian itu, Tono sering sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal 6 bulan kemudian. Meninggal karena apa, Bu? Dokter bilang radang paru-paru. Tapi saya yakin itu karena pengaruh makhluk halus yang pernah menggodanya. Cerita-cerita yang mereka dengar membuat kelima mahasiswa itu semakin was-was. Mereka mulai merasakan bahwa tinggal di desa ini bukanlah keputusan yang tepat. Malam hari ke-15, mereka berkumpul di ruang utama posko untuk membahas situasi yang mereka hadapi. Menurut kalian, kita harus gimana? Tanya Dinda kepada yang lainnya. Jujur, aku mulai takut tinggal di sini, kata Sari. Cerita-cerita yang kita dengar terlalu mengerikan. Tapi kita kan cuma tinggal seminggu lagi. Sayang kalau sekarang pindah, kata Andi. Masalahnya, kondisi kita makin lama makin terganggu. Tidur nggak nyenyak, sering lihat penampakan, sahut Rizky. Gimana kalau kita minta bantuan orang yang lebih tahu tentang hal-hal seperti ini? Usulan Reza. Maksudnya? Ya seperti dukun atau kiai yang bisa bantu kita menghadapi makhluk halus di sini. Dinda terdiam sejenak memikirkan usulan Reza. Sebenarnya aku nggak percaya sama hal-hal mistis. Tapi kejadian-kejadian yang kita alami memang nggak bisa dijelaskan secara logis. Menurut aku, kita coba dulu minta bantuan orang yang lebih berpengalaman. Kalau nggak ada perubahan, baru kita pertimbangkan untuk pindah, kata Sari. Mereka sepakat untuk mencari bantuan dari seseorang yang dianggap bisa mengatasi masalah gaib. Esok harinya, mereka akan bertanya kepada Pak Sastro tentang orang yang tepat untuk dimintai bantuan. Tapi malam itu, kejadian yang paling mengerikan terjadi. Sekitar pukul 3 dini hari, Dinda terbangun karena mendengar suara orang menangis di luar rumah. Suara tangisan itu terdengar sangat sedih dan memilukan. Dia membangunkan Sari dan mereka berdua mendengarkan dari dalam kamar. Itu suara siapa? Bisik Sari. Nggak tahu. Seperti suara perempuan yang sedang berduka. Suara tangisan itu semakin keras dan terdengar semakin dekat. Sepertinya orang yang menangis itu berada tepat di depan rumah. Dinda memberanikan diri untuk mengintip dari jendela kamar. Dia melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di halaman depan rumah sambil menangis. Sosok itu mengenakan baju putih yang kotor dan compang-camping. Rambutnya kusut menutupi wajah, dan tangannya seperti mencakar-cakar tanah. Sari, lihat itu, bisik Dinda sambil menunjuk ke arah halaman. Sari ikut mengintip dan langsung pucat melihat sosok mengerikan itu. Tiba-tiba sosok perempuan itu berdiri dan berjalan menuju pintu rumah. Dia mulai mengetuk-ngetuk pintu dengan keras. Tok 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 tok. Suara ketukan itu sangat keras dan menggema di seluruh rumah. Dinda dan Sari langsung berlari ke kamar laki-laki untuk membangunkan teman-temannya. Rizky, Andi, Reza. Bangun. Ada hantu di depan rumah, teriak Dinda sambil menggedor pintu kamar. Ketiga laki-laki itu langsung bangun dan keluar kamar dengan membawa tongkat baseball yang mereka siapkan untuk berjaga-jaga. Tok 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 tok. Suara ketukan di pintu masih terus berlangsung. Siapa itu? Teriak Rizky dengan suara gemetar. Ketukan itu berhenti sejenak, kemudian terdengar suara perempuan yang menjawab dengan suara serak dan mengerikan. Buka pintunya, aku mau masuk. Kelima mahasiswa itu langsung berpelukan di tengah ruangan sambil gemetar ketakutan. Jangan buka pintu, bisik Andi. Aku mau masuk, aku dingin. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti berasal dari jendela samping. Mereka melihat bayangan sosok itu bergerak-gerak di luar jendela, seperti sedang mencoba mencari cara masuk ke dalam rumah. Berdoa. Kita berdoa bersama, kata Dinda. Mereka berlima duduk dalam lingkaran sambil berdoa dengan khusyuk. Setelah beberapa menit berdoa, suara-suara aneh di luar perlahan hilang, tapi mereka tidak berani keluar dari lingkaran itu sampai pagi hari. Pagi harinya, mereka langsung pergi ke rumah Pak Sastro dengan wajah pucat dan mata sembab karena tidak tidur semalaman. Pak, tolong bantuan kami. Semalam ada hantu yang coba masuk ke rumah posko,
kata Dinda dengan suara bergetar. Pak Sastro melihat kondisi mereka yang sangat kacau. Wah, sudah parah ya. Kalian duduk dulu, saya buatkan teh hangat. Setelah mereka duduk dan agak tenang, Pak Sastro bertanya tentang kejadian semalam secara detail. Kalau sudah begini, kalian memang perlu bantuan orang yang ahli, kata Pak Sastro. Ada nggak Pak, orang yang bisa bantu kita menghadapi hal seperti ini? Ada. Pak Karto di desa sebelah. Dia dukun yang sering dimintai bantuan kalau ada masalah gaib. Bisa bantu hubungi dia, Pak? Bisa. Tapi kalian harus siap dengan konsekuensinya. Maksudnya, Pak? Kalau sudah berurusan dengan makhluk halus seperti ini, nggak gampang untuk lepas. Apalagi kalian sudah mengganggu ketenangan mereka. Meski takut, mereka memutuskan untuk tetap meminta bantuan Pak Karto. Sore harinya, Pak Karto datang ke posko bersama Pak Sastro. Pak Karto adalah pria berusia 60-an dengan postur tubuh kecil tapi mata yang tajam. Dia membawa tas kecil berisi berbagai macam benda yang tidak mereka kenali. Rumah ini memang berpenghuni, kata Pak Karto setelah berkeliling rumah. Penghuninya siapa Pak? Tanya Rizky. Ada 2 arwah. Satu perempuan muda yang meninggal bunuh diri, satunya laki-laki tua yang meninggal dengan dendam. Bu Siti dan Pak Darmo? Iya. Tapi yang lebih berbahaya adalah arwah-arwah dari perkampungan kuno yang ada di bawah desa ini. Pak Karto menjelaskan bahwa desa ini dibangun di atas kuburan massal dari wabah ratusan tahun lalu. Arwah-arwah korban wabah itu belum tenang dan sering mengganggu penduduk. Kalian sudah terlanjur masuk ke wilayah mereka. Mereka menganggap kalian sebagai ancaman, lanjutnya. Terus gimana solusinya, Pak? Ada 2 pilihan. Pertama, kalian pergi dari sini sekarang juga. Kedua, saya adakan ritual untuk menenangkan arwah-arwah itu. Kalau kita pilih ritual, apa risikonya? Kalau ritual berhasil, kalian bisa tinggal dengan tenang sampai KKN selesai. Tapi kalau gagal, mereka akan semakin marah dan bisa membahayakan nyawa kalian. Mereka berlima berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk mencoba ritual terlebih dahulu. Baik, kita akan adakan ritual besok malam. Kalian harus ikut dan melakukan persis seperti yang saya instruksikan, kata Pak Karto. Hari ke-17, mereka mempersiapkan ritual yang akan dilakukan malam harinya. Pak Karto memberikan daftar barang-barang yang harus disiapkan. Kalian siapkan kembang mawar putih 7 tangkai, kain kafan putih, nasi tumpeng kecil, dan air sumur dari 7 tempat berbeda, kata Pak Karto. Mereka berbagi tugas untuk mencari barang-barang tersebut. Dinda dan Sari bertugas mencari bunga mawar, Rizky dan Andi mencari kain kafan dan nasi tumpeng, sementara Reza bertugas mengambil air sumur dari 7 rumah berbeda. Jangan lupa, air sumurnya harus diambil saat maghrib. Dan kalian harus bilang permisi kepada penghuni sumur sebelum mengambil airnya, pesan Pak Karto. Siang harinya, mereka juga melanjutkan beberapa program kerja untuk mengalihkan pikiran dari ritual malam nanti. Dinda mengajar anak-anak membaca, sementara Sari mengadakan pemeriksaan kesehatan sederhana untuk balita, tapi suasana hati mereka tidak bisa tenang. Beberapa kali mereka merasa diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Aku merasa ada yang ngawatin kita terus, kata Andi sambil menoleh-noleh. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Seperti ada yang berdiri di belakang kita, sahut Sari. Sore harinya, mereka berkumpul di posko untuk memeriksa kelengkapan barang ritual. Semua barang sudah lengkap, tinggal menunggu Pak Karto datang. Kalian yakin mau melakukan ritual ini? Tanya Dinda memastikan. Udah nggak ada pilihan lain, jawab Rizky. Kalau nggak sekarang, kita bakal terus diganggu sampai KKN selesai. Iya, daripada takut-takutan terus, tambah Andi. Menjelang maghrib, Pak Karto datang dengan membawa perlengkapan ritualnya. Wajahnya terlihat serius dan agak tegang. Kalian sudah siap? Tanyanya. Siap Pak, jawab mereka kompak. Ingat, selama ritual berlangsung, kalian gak boleh bicara, gak boleh keluar dari lingkaran, dan gak boleh takut. Apapun yang kalian lihat atau dengar, tetap tenang. Siap Pak. Kalau ada yang gak kuat, bilang sama saya dengan mengangkat tangan. Jangan teriak atau lari, karena itu bisa membahayakan kita semua. Mereka mengangguk paham, meski di dalam hati mereka sangat takut. Pukul 9 malam, ritual dimulai. Pak Karto mengatur posisi mereka duduk dalam lingkaran di tengah ruang utama.
Di tengah lingkaran diletakkan sesajen berupa bunga mawar, nasi tumpeng, dan air sumur dalam 7 gelas kecil. "Kita mulai," kata Pak Karto sambil membakar kemenyan. Asap kemenyan mengepul dan memenuhi ruangan dengan aroma yang menenangkan. Pak Karto mulai membaca mantra dengan suara pelan tapi jelas. Menit-menit pertama berjalan dengan tenang. Tapi setelah sekitar 15 menit, suasana ruangan mulai berubah. Udara menjadi dingin dan terasa ada kehadiran-kehadiran tak terlihat di sekitar mereka. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah dapur. Suara yang sama seperti yang mereka dengar 2 malam lalu. Sari langsung merinding dan hampir menjerit, tapi dia ingat pesan Pak Karto untuk tetap tenang. Dia hanya memegang tangan Dinda erat-erat. Pak Karto terus membaca mantra sambil menaburkan bunga mawar ke sekeliling lingkaran mereka. Suara tangisan itu semakin keras dan terdengar semakin dekat. Seperti sosok yang menangis itu sedang berjalan mendekati mereka. Kemudian terdengar suara laki-laki tua yang marah-marah dari arah kamar belakang. "Siapa yang ganggu rumah saya? Keluar dari sini!" Teriak suara itu dengan gema yang mengerikan. Rizky dan Andi saling berpegangan tangan sambil gemetar. Mereka tidak pernah mendengar suara semengerikan itu. Pak Karto tidak berhenti membaca mantra. Malah suaranya semakin keras dan tegas. Tiba-tiba lampu lilin yang menerangi mereka berkedip-kedip, lalu mati satu persatu. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya tersisa cahaya remang dari kemenyan. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah kaki banyak orang yang berjalan mengelilingi lingkaran mereka. Tap 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 tap, seperti suara puluhan orang yang berjalan berbaris. "Jangan takut, ini arwah-arwah dari perkampungan lama. Mereka hanya mau lihat siapa yang datang ke wilayah mereka," bisik Pak Karto tanpa menghentikan mantranya. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan Dinda. Dia merasakan ada sosok yang berdiri sangat dekat dengannya. Tapi dia tidak berani membuka mata. Kemudian terdengar suara perempuan tua yang berbicara dengan suara serak. "Anak-anak muda, kenapa kalian datang ke sini?" Pak Karto menjawab, "Mereka datang untuk membantu masyarakat desa. Tidak ada niat jahat. Tapi mereka sudah mengganggu ketenangan kami. Rumah itu adalah tempat kami beristirahat. Kami mohon maaf kalau sudah mengganggu. Mereka akan pergi setelah tugasnya selesai. Tidak salah satu dari mereka harus tinggal, sebagai pengganti arwah yang sudah lama kami tunggu." Mendengar kalimat itu, kelima mahasiswa langsung ketakutan setengah mati. "Salah satu dari mereka harus tinggal? Maksudnya apa?" Pak Karto terlihat mulai tegang. "Tidak bisa. Mereka semua harus pulang dengan selamat. Kalau begitu, kami akan terus mengganggu mereka sampai ada yang menyerah." Suara perempuan tua itu perlahan hilang, diikuti dengan suara langkah kaki yang menjauh. Pak Karto masih terus membaca mantra selama 30 menit lagi sebelum akhirnya berhenti. "Sudah selesai. Ritual berhasil, tapi..." katanya sambil menghela napas. "Tapi apa, Pak?" tanya Dinda. "Mereka masih belum mau melepaskan kalian. Kalian tetap akan diganggu, tapi mungkin tidak separah sebelumnya. Terus gimana solusinya? Kalian harus berhati-hati dan jangan sendirian. Kalau ada yang mulai sakit atau bertingkah aneh, segera hubungi saya." Malam setelah ritual, mereka tidur dengan agak lebih tenang. Gangguan hantu memang berkurang, tapi mereka masih merasakan kehadiran-kehadiran tak terlihat di sekitar rumah. Hari ke-18, mereka mencoba menjalankan aktivitas normal. Dinda mengajar anak-anak, Sari mengadakan posyandu, sementara yang lain membantu petani. Tapi siang harinya, Reza mulai menunjukkan gejala aneh. Dia sering melamun dan bicara sendiri. "Reza, kamu ngomong sama siapa?" tanya Andi saat melihat Reza berbicara sendirian di pojok ruangan. Nggak ada. Cuma mikir aja," jawab Reza sambil tersenyum aneh. Sore harinya, kondisi Reza semakin aneh. Dia duduk di kursi sambil menatap kosong ke arah jendela. "Reza, makan dulu," ajak Sari, tapi Reza tidak menjawab. Dia terus menatap jendela dengan mata yang kosong. "Reza." Dinda mengguncang bahunya. "Ah iya, kenapa?" Reza tersadar dan melihat ke arah teman-temannya dengan bingung. "Kamu dari tadi melamun terus. Ada apa?" "Gak apa-apa kok. Cuma capek aja." Tapi mereka tahu ada yang tidak beres dengan Reza. Gerak-geriknya menjadi lambat dan sering tidak nyambung kalau diajak bicara. Malam harinya, kondisi Reza semakin parah. Dia mulai berbicara dengan sosok yang tidak mereka lihat. "Iya nenek, besok aku ikut," katanya sambil mengangguk-angguk ke arah sudut ruangan yang kosong. "Reza, kamu ngomong sama siapa?" tanya Rizky khawatir. "Sama nenek. Dia mau ajak aku jalan-jalan," jawab Reza dengan polos. Kelima mahasiswa itu langsung panik.
Ini persis seperti cerita Siti yang diculik nenek berambut putih. Reza, nggak ada nenek di sini. Kamu lagi halusinasi, kata Dinda sambil memegang tangan Reza. Ada kok. Itu, di pojok sana. Dia tersenyum sama aku. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk Reza, tapi tidak ada apa-apa. Kita hubungi Pak Karto sekarang, kata Andi, tapi ternyata susah untuk menghubungi Pak Karto karena tidak ada sinyal telepon. Mereka memutuskan untuk menjaga Reza bergantian sepanjang malam. Jangan biarkan Reza sendirian, pesan Dinda. Pagi hari ke-19, mereka terbangun dan menyadari bahwa Reza tidak ada di tempat tidurnya. Reza! Reza! Teriak mereka sambil mencari ke seluruh rumah. Reza tidak ada di kamar, di dapur, di kamar mandi, atau di halaman rumah. Gimana bisa hilang? Kan kita jaga bergantian, kata Andi panik. Tadi malam giliran siapa yang jaga? Tanya Dinda. Rizky. Rizky, kamu tadi tidur ya? Tanya Sari. Enggak, aku nggak tidur. Tapi sekitar jam 3 aku ke kamar mandi sebentar. Waktu balik, Reza masih tidur di kasur, jawab Rizky dengan wajah pucat. Berapa lama kamu di kamar mandi? Gak lama, paling 5 menit. Berarti Reza hilang dalam 5 menit itu. Mereka langsung berlari ke rumah Pak Sastro untuk melaporkan kehilangan Reza. Pak, Reza hilang. Tadi malam dia mulai aneh, terus pagi ini gak ada di tempat tidur, kata Dinda sambil terengah-engah. Pak Sastro langsung memanggil warga untuk mencari Reza. Tapi berbeda dengan pencarian Siti kemarin, kali ini mereka tidak menemukan jejak Reza sama sekali. Aneh, biasanya kalau orang hilang pasti ada jejaknya. Ini sama sekali nggak ada, kata Pak Warno yang ikut mencari. Mereka mencari sampai sore hari tapi Reza tetap tidak ditemukan. Pak Sastro memutuskan untuk menghubungi polisi di kecamatan. Kalian sudah hubungi keluarga Reza? Tanya Pak Sastro. Belum Pak. Gimana cara hubunginya? Gak ada sinyal di sini, jawab Dinda. Saya carikan jalan. Nanti malam saya pergi ke kecamatan untuk lapor polisi sekaligus hubungi keluarga kalian. Malam harinya, keempat mahasiswa yang tersisa berkumpul di ruang utama dengan perasaan sangat sedih dan takut. Gimana nasib Reza? Tanya Sari sambil menangis. Semoga dia baik-baik saja. Mungkin cuma tersesat, kata Andi mencoba optimis. Tapi kan jejak kakinya nggak ada sama sekali. Seakan-akan dia menghilang begitu saja dari kasur, sahut Rizky. Jangan-jangan dia dibawa makhluk halus seperti yang dibilang nenek tua waktu ritual kemarin, kata Dinda. Mereka tidak bisa tidur malam itu. Kehilangan Reza membuat mereka semakin yakin bahwa tinggal di desa ini adalah keputusan yang salah. Keesokan harinya, orang tua Reza datang ke desa bersama polisi dari kecamatan. Mereka langsung mengadakan pencarian besar-besaran dengan melibatkan tim SAR dari kabupaten. Bagaimana bisa anak saya hilang begitu saja? Tanya ayah Reza, Pak Bambang, dengan mata berlinang air mata. Kami juga nggak tahu Pak. Reza hilang waktu teman-temannya sedang tidur, jawab polisi yang memimpin pencarian. Kalian nggak dengar suara apa-apa? Tanya Ibu Reza, Bu Siti, kepada keempat mahasiswa yang tersisa. Nggak Bu. Kami nggak dengar suara berisik atau tanda-tanda pergulatan, jawab Dinda. Pencarian dilakukan selama 3 hari dengan mengerahkan puluhan personel, tapi Reza tetap tidak ditemukan. Tim SAR bahkan sudah menyisir hutan sampai radius 5 km dari desa. Ini kasus yang aneh. Biasanya orang hilang pasti meninggalkan jejak, tapi ini sama sekali tidak ada, kata Ketua Tim SAR. Polisi juga melakukan penyelidikan dan memeriksa rumah posko, tapi tidak menemukan tanda-tanda kejahatan atau penculikan. Kemungkinan besar korban tersesat di hutan dan terjatuh ke jurang atau sungai, kata polisi kepada keluarga Reza, tapi keluarga Reza tidak puas dengan penjelasan itu. Mereka terus mendesak polisi untuk mencari sampai Reza ditemukan. Sementara itu, keempat mahasiswa yang tersisa sudah mulai mempertimbangkan untuk pulang ke Jakarta. Aku nggak sanggup lagi tinggal di sini, kata Sari. Setiap malam aku takut kalau ada yang hilang lagi. Iya, program KKN kan masih bisa dilanjutkan di tempat lain, sahut Andi. Tapi kasihan sama warga desa. Mereka kan sudah berharap sama program kerja kita, kata Dinda. Dinda, nyawa kita lebih penting daripada program kerja, tegas Rizky. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing melalui telepon saat pergi ke kecamatan. Dosen pembimbing KKN mereka, Pak Hartono, akhirnya datang ke desa setelah mendengar kabar kehilangan Reza.
Kalian gak apa-apa? Tanyanya dengan wajah khawatir. Kami ketakutan, Pak. Kejadian-kejadian aneh di sini terlalu banyak, jawab Dinda. Pak Hartono mendengarkan cerita mereka tentang penampakan, gangguan makhluk halus, dan akhirnya kehilangan Reza. Pak, boleh nggak kita pindah lokasi KKN? Tanya Sari. Sebenarnya bisa. Tapi kan program kalian sudah berjalan 3 minggu. Sayang kalau harus mulai dari awal lagi. Tapi kami nggak sanggup lagi, Pak. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Pak Hartono memahami kondisi mahasiswa bimbingannya. Setelah berdiskusi dengan pihak kampus, dia memutuskan untuk memindahkan mereka ke lokasi KKN lain. Baik, kalian akan dipindahkan ke Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor Timur. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta dan kondisinya lebih aman. Keempat mahasiswa itu merasa lega mendengar keputusan tersebut. Mereka langsung mempersiapkan kepindahan pada hari itu juga. Saat membereskan barang-barang di posko, mereka menemukan buku catatan Reza yang tertinggal di kasur. Ini catatan Reza, kata Rizky sambil membuka buku tersebut. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan Reza dengan pensil yang sudah tipis. Nenek itu selalu datang kalau malam. Dia bilang aku harus ikut dia ke tempat yang indah. Aku mulai tertarik. Sepertinya nggak apa-apa kalau ikut sebentar. Teman-teman pasti nggak akan tahu. Mereka berempat langsung merinding membaca catatan terakhir Reza. Ternyata Reza memang sudah dipengaruhi oleh makhluk halus sebelum menghilang. Kasihan Reza. Dia pasti disuruh nulis ini sama makhluk halus itu, kata Sari sambil menangis. Sore harinya, mereka pamit kepada warga desa dan meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan program KKN sampai tuntas. Gak apa-apa. Kalian sudah banyak membantu kami, kata Pak Sastro. Semoga kalian selamat dan bisa melupakan kejadian-kejadian di sini. Pak, kalau ada kabar tentang Reza, tolong hubungi kami ya, pinta Dinda. Pasti. Kami akan terus mencari sampai ketemu. Mereka berangkat dari Desa Sendana dengan perasaan sedih dan penuh penyesalan. Reza, teman mereka, hilang di tempat yang seharusnya menjadi tempat pengabdian dan pembelajaran. 3 bulan kemudian, kabar buruk 3 bulan setelah mereka meninggalkan Desa Sendana, Pak Sastro menelepon Dinda dengan kabar yang menghancurkan. Dinda, Reza sudah ditemukan, katanya dengan suara sedih. Di mana, Pak? Kondisinya gimana? Tanya Dinda dengan harap-harap cemas. Dia ditemukan di dasar jurang, sekitar 3 km dari desa. Kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan. Dinda langsung terduduk lemas. Teman mereka yang hilang selama 3 bulan akhirnya ditemukan, tapi sudah dalam kondisi meninggal dunia. Penyebab kematiannya apa, Pak? Dokter bilang jatuh dari ketinggian. Tapi yang aneh, lokasinya ditemukan di tempat yang sangat sulit dijangkau. Seakan-akan dia dijatuhkan dari atas. Maksudnya? Di sekitar tempat dia ditemukan, nggak ada jalur untuk bisa sampai ke sana. Kecuali kalau dia terbang. Kabar kematian Reza membuat keempat mahasiswa yang tersisa sangat terpukul. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan teman mereka. Dalam pemakaman Reza di Jakarta, keluarga Reza menyalahkan keempat mahasiswa itu karena meninggalkan Reza sendirian. Kalian gak bertanggung jawab. Kenapa ninggalin Reza di tempat berbahaya seperti itu? Teriak ayah Reza sambil menangis. Maafkan kami, Pak. Kami juga nggak tahu kalau kondisinya akan seberbahaya itu, jawab Dinda sambil menunduk. Kalian harusnya bawa Reza pulang kalau memang tempat itu berbahaya. Keempat mahasiswa itu tidak bisa menjawab karena memang merasa bersalah. Mereka seharusnya memaksa Reza untuk ikut pulang bersama mereka. 1 tahun setelah kejadian di Desa Sendana, keempat mahasiswa yang selamat masih hidup dengan trauma mendalam. Mereka sering mimpi buruk dan tidak bisa melupakan kejadian-kejadian mengerikan yang mereka alami. Dinda, yang dulu selalu ceria dan optimis, menjadi pendiam dan sering menyendiri. Dia sering merasa diawasi oleh mata-mata tak terlihat, seperti yang pernah dialami di desa. Sari mengalami depresi berat dan harus menjalani terapi psikologis. Dia sering melihat bayangan Reza di pojok-pojok ruangan dan mendengar suaranya memanggil namanya. Rizky menjadi paranoid dan tidak berani tidur sendirian. Dia selalu merasa ada sosok yang mengikutinya kemana-mana, terutama sosok nenek berambut putih yang pernah mereka dengar di desa. Andi mencoba melupakan kejadian itu dengan sibuk bekerja, tapi dia sering mengalami serangan panik mendadak, terutama kalau mendengar suara-suara aneh. Yang paling tragis adalah, satu persatu dari mereka mulai mengalami nasib yang sama seperti Reza. 6 bulan setelah kematian Reza, Sari ditemukan meninggal di kamar kosnya dengan kondisi yang mencurigakan. Dia ditemukan dalam posisi duduk di kursi,
mata terbuka lebar menatap kosong, dan wajah yang pucat pasi. Dokter tidak bisa menentukan penyebab kematiannya. 2 bulan kemudian, Rizky hilang secara misterius dari apartemennya. Dia ditemukan seminggu kemudian di sebuah hutan di Bogor, dalam kondisi yang sama seperti Reza, jatuh dari ketinggian di tempat yang sulit dijangkau. Andi, yang tersisa berdua dengan Dinda, mulai mengalami gangguan mental yang parah. Dia sering berbicara dengan sosok yang tidak terlihat dan berkata bahwa Reza, Sari, dan Rizky datang menjemputnya. Mereka bilang aku harus ikut, kata Andi kepada Dinda dalam pertemuan terakhir mereka. Jangan dengerin mereka, Andi. Itu cuma halusinasi, jawab Dinda sambil menangis. Tapi mereka bilang kalau aku nggak ikut, kamu yang akan dibawa. Dinda langsung ketakutan mendengar kalimat Andi. Dia langsung mengajak Andi ke psikiater dan meminta dia dirawat inap. Tapi malam itu juga, Andi hilang dari rumah sakit jiwa. Dia ditemukan keesokan harinya di atap gedung rumah sakit dalam kondisi meninggal, diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 10. Dinda, yang kini sendirian, hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Dia yakin bahwa arwah-arwah dari desa Sendana tidak akan melepaskannya begitu saja. Setiap malam, dia mendengar suara teman-temannya yang sudah meninggal memanggil namanya. Mereka berkata bahwa Dinda harus bergabung dengan mereka di tempat yang indah, seperti yang pernah dijanjikan nenek berambut putih. Dinda mencoba melawan dengan berdoa dan mencari bantuan dari berbagai orang, tapi kondisi mentalnya semakin memburuk. 6 bulan setelah kematian Andi, Dinda menulis surat terakhir untuk keluarganya. Maafkan aku. Aku tidak bisa melawan lagi. Mereka terus memanggilku setiap malam. Reza, Sari, Rizky, dan Andi bilang bahwa tempat mereka sekarang sangat indah dan damai. Mereka bilang aku nggak akan merasakan takut lagi kalau ikut mereka. Aku capek hidup dalam ketakutan seperti ini. Semoga kalian bisa memahami keputusanku. Keesokan harinya, Dinda ditemukan meninggal di kamarnya dalam posisi yang sama seperti Sari, duduk di kursi dengan mata terbuka lebar menatap kosong. Kelima mahasiswa yang dulu penuh semangat melaksanakan KKN di Desa Sendana akhirnya menemui ajal dengan cara yang tragis. Mereka menjadi korban dari kekuatan supranatural yang tidak mereka pahami. Desa Sendana kembali sunyi tanpa kehadiran mahasiswa KKN. Warga desa melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa, seolah-olah tidak pernah ada tragedi yang menimpa 5 anak muda yang datang dengan niat mulia untuk mengabdi kepada masyarakat. Rumah posko yang dulu mereka tempati kembali kosong dan tidak ada yang berani menempatinya. Konon, setiap malam masih terdengar suara-suara aneh dari rumah itu, suara mahasiswa yang sedang berdiskusi, suara tawa, dan kadang-kadang suara tangisan yang memilukan. Para tetua desa berkata bahwa arwah kelima mahasiswa itu kini telah bergabung dengan arwah-arwah lain yang sudah lama menghuni desa tersebut. Mereka menjadi bagian dari keluarga besar, makhluk halus yang menjaga dan menguasai Desa Sendana. Dan kisah tragis ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat datang ke desa terpencil itu, bahwa tidak semua tempat ramah untuk didatangi, dan tidak semua niat baik akan berakhir dengan kebaikan pula. KKN di Desa Sendana berakhir dengan tragedi yang tidak akan pernah terlupakan, meninggalkan kenangan kelam tentang 5 jiwa muda yang hilang ditelan kegelapan desa terpencil yang penuh misteri. 5 tahun setelah tragedi KKN Desa Sendana, Kampus Universitas Negeri Jakarta menghentikan program KKN ke desa-desa terpencil. Mereka lebih memilih lokasi KKN di daerah yang lebih aman dan mudah diakses. Cerita tentang 5 mahasiswa yang hilang di Desa Sendana menjadi legenda urban di kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang penasaran sempat mencoba mengunjungi desa itu, tapi mereka selalu mengalami hal-hal aneh yang membuat mereka segera pergi. Pak Sastro, mantan kepala dusun Desa Sendana, akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota setelah semakin sering mengalami gangguan makhluk halus. Dia berkata bahwa arwah kelima mahasiswa itu sering muncul di rumahnya, meminta tolong untuk dibawa pulang ke Jakarta. Rumah posko KKN itu akhirnya dibongkar dan lahannya dijadikan kuburan desa. Konon, itulah satu-satunya cara untuk menenangkan arwah-arwah yang selama ini menghuni tempat tersebut. Tapi hingga sekarang, tidak ada yang tahu pasti apakah arwah kelima mahasiswa itu sudah benar-benar tenang, atau masih berkeliaran di antara pepohonan pinus Desa Sendana, menunggu mahasiswa KKN berikutnya yang akan datang ke tempat terkutuk itu. Tamat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.